Ini disebutkan oleh Allah kepada Rasulullah, dan Rasulullah menyampaikan kepada Muhallam, wahai Muhallam, penyebabnya bukan Allah tak menerima taubatmu, tetapi perbuatanmu itu sungguh sangat besar dosanya. Lalu kemudian dikuburkanlah Muhallam ini, Bapak Ibu. Ketika dikuburkan, maka ternyata besoknya fa asbaha lafazathul ardu, bumi menyemburkan jenazahnya. Baik, sebelum ini kita menjelaskan tentang orang-orang yang jasadnya tidak dimakan oleh tanah. Maksudnya orang-orang yang setelah dikubur sekian puluh tahun namun jasadnya tetap utuh di dalam tanah tersebut. Padahal kalau seseorang dikuburkan di tanah tanpa ada diberi obat atau pembungkus khusus, biasanya jasad itu hanya mampu bertahan 4 sampai 5 hari saja. Itu pada umumnya seperti itu. Tapi terhadap orang-orang tertentu ternyata Allah istimewakan mereka. Untuk apa? Apa manfaatnya bagi kita? Manfaatnya bagi kita adalah bahwasanya Allah itu sungguh maha kuasa. Allah itu maha hebat, mampu membuat sesuatu yang di luar nalar manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, hikmahnya bahwasanya Allah memuliakan orang-orang tertentu dengan cara dijaga jasadnya. Sebenarnya banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil dari kisah-kisah tersebut. Bapak Ibu yang berbahagia, pagi ini kebalikan dari pembahasan itu, yaitu orang-orang yang jasadnya dilemparkan oleh bumi. Ketika jasad itu ditanam, ternyata bumi menolak. Jadi disemburkan ke atas permukaan sampai beberapa kali, sehingga orang-orang yang menguburkan jenazah tersebut berhenti menguburkan di tanah dan diletakkanlah di pegunungan. Dan itu terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan kisahkan dua peristiwa yang berkaitan dengan tema kita ini. Terdapat di dalam riwayat yang sahih. Kisah yang pertama adalah tentang seorang laki-laki Nasrani, tidak Islam, kemudian memeluk Islam. Setelah memeluk Islam, menjadi orang terdekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bahkan menjadi penulis wahyu. Ketika ayat Al-Quran turun, maka orang inilah yang menjadi sekretaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun niatnya menjadi sekretaris Nabi sebagai penulis wahyu tidaklah kerana Allah. Sebab setelah beberapa lama dia hafal bahkan Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Setelah itu dia tinggalkan agama Rasulullah Islam dan kembali ke agamanya yang sebelumnya. Setelah itu dia jelek-jelekkan Islam. Maka pembahasan ini disebut oleh ulama sekarang ada dengan sebutan misionaris. Jadi orang ini seperti misionaris, dia mempelajari Islam untuk meruntuhkan Islam. Bapak Ibu yang berbahagia, kisah semacam ini di negeri kita ataupun di zaman ini banyak terjadi. Nanti akan kita kaitkan kisah misionaris di zaman dahulu sampai hari ini. Maka kita ambil riwayat yang terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari. Artinya riwayat ini tidak diragukan lagi. Dari Anas radhiyallahu an qala kana rajulun nasraniyan. Ada seorang laki-laki yang beragama Nasrani. Fa aslama, lalu kemudian memeluk Islam. Wa qara'al Baqarata wa Ali Imran. Kemudian dia mempelajari surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Fa kana yaktubu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ini menjadi
penulis sekretaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menghafal serta mempelajari ayat-ayat suci Al-Quran. Kata para ulama, ternyata tidak semua orang yang mempelajari Al-Quran itu mendapatkan hidayah. Contohnya lelaki Nasrani ini hafal Al-Quran, hafal Al-Baqarah, hafal Ali Imran, namun maksud hatinya mempelajari itu hanya untuk mencari kelemahan-kelemahan di dalam Islam. Fa'ada Nasraniyan, kemudian ia pun kembali ke agama Nasrani. Fakana yaqul, setelah itu dia buat hoax, buat berita-berita tak baik, menjelekkan ajaran yang dibawa Rasul. Kata beliau, ma yadri Muhammadun illa ma katabatu lahu, tidaklah apa yang diajarkan, yang diketahui oleh Muhammad itu kecuali dari saya. Dia menyandarkan ilmu yang diajarkan Rasul, ilmu yang diperoleh dari dia. Dan dia tak menyebutkan bahwasanya dia sebagai penulis wahyu. Dia hanya mengatakan semua yang diajarkan Nabi Muhammad kepada sahabatnya berasal dari saya. Artinya apa? Saya lebih hebat daripada Muhammad itu. Muhammad itu orang yang tak pandai menulis, orang yang tak pandai baca, orang ummiyin, kaum ummi, kaum yang buta huruf. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qadarullah. Laki-laki ini fa'amatahullahu, Allah matikan dia setelah dia tinggalkan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah dia meninggal, setelah dia berpindah agama dan meninggal, fadapanuhu, sahabat-sahabatnya menguburkan orang ini. Ditanamlah di sebuah tempat. Besoknya fa asbaha wa qad lafazathul ardu. Besoknya jenazah orang ini, laki-laki ini, laki-laki Nasrani dari Bani Najjar. Bani Najjar adalah sebuah kabilah. Ketika dia meninggal, maka besok paginya jenazah itu dilemparkan ke atas. Lafazadhul ardu artinya dimuntahkan oleh bumi. Faqalu, lalu kawan-kawannya tadi mengatakan, hadza fi'lu Muhammadin wa ashabihi lamma haraba minhum. Ini merupakan perbuatan Muhammad dan sahabatnya, sebab dia sakit hati, iri dengki dengan apa yang dicapai oleh sahabat kita ini. Mereka orang-orang Nasrani yang sepaham dengan laki-laki Nasrani Bani Najjar tadi mengatakan ini adalah perbuatan Muhammad. Dia tak senang sebab Muhammad itu kelihatan bodohnya, kelihatan ilmunya hanya dapat dari orang ini, dan orang ini mengatakan yang sebenarnya. Menurut para ulama, ini orang memutarbalikkan fakta. Yang semestinya orang ini belajar dengan Muhammad SAW, malah dia mengatakan ilmu-ilmu Muhammad itu dapat dari laki-laki Nasrani ini. Rupanya orang tersebut dimuntahkan oleh bumi dan dilemparkan ke atas. Fa asbaha wa qad lafazul ardu. Setelah itu Bapak Ibu yang berbahagia, ditanam lagi, dikuburkan lagi lebih dalam daripada kubur sebelumnya. Apa yang terjadi? Waqad lafazathul ardu, ternyata bumi masih menyemburkan, melemparkan orang ini ke permukaan. Hal itu berlaku sampai 3 kali. Hari pertama atau kejadian pertama, mereka masih suuzon dengan Muhammad SAW. Peristiwa kedua, mereka masih menuduh Muhammad dan sahabatnya yang melakukan itu. Sampai ketiga kali ditanam yang lebih dalam. Kata mereka, ini mustahil perbuatan Muhammad dan sahabatnya. Hadza fi'lu Muhammadin fa'alquhu fahafaruhu. Tak mungkin ini perbuatan Muhammad. Kita tanam sedalam-dalamnya, ternyata bumi tetap saja melemparkan ini orang ke permukaan. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu yang berbahagia? Mereka akhirnya membawa jenazah ini ke perbukitan. Kemudian mereka timpa dengan batu-batu yang besar agar tidak dilemparkan ke permukaan. Matinya orang ini mati dalam keadaan tidak beriman, murtad. Itulah bahasa lainnya, murtad dari agama
yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama karena murtad. Yang kedua karena menjadi mata-mata, menjadi misionaris, menjadi orang yang dipakai untuk mencari kelemahan-kelemahan agama Islam. Dua inilah kata para ulama menjadi sebab mengapa Allah begitu benci dengan laki-laki Nasrani ini. Orang murtad itu Allah paling benci, Bapak Ibu. Bahkan disebutkan di dalam Al-Quran, Quran surat An-Nisa, surat yang kelima, ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau Quran surat An-Nisa ayat 137, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, summa kafaru, kemudian dia kafir, summa amanu, beriman, kafir, beriman lagi, summa kafaru, kemudian kafir lagi, summa zdadu kufra, kafir yang kedua ini bertambah-tambah kekafirannya. Kalau sekali beriman, kafir, beriman lagi, Allah masih terima taubatnya. Kafir lagi, lalu beriman lagi setelah itu, keimanan yang kedua ini tidak ditambah, tidak ditunjuki orang itu ke jalan yang benar. Bahkan summazdadu kufra, bahkan mereka itu semakin kafir. Lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum, Allah tak ampunkan mereka dan tidak beri petunjuk kepada orang-orang seperti itu. Jadi bahayanya murtad, Allah tidak ampunkan dosanya meskipun kebaikan-kebaikannya sebesar gunung, sebab terhapus semua apa yang pernah sudah dia perbuat. Maka ini kata Allah Subhanahu wa taala, di mana nanti di akhirat Allah gugurkan lahabitat a'maluhum, Allah gugurkan seluruh kebaikan-kebaikan yang pernah dia buat semasa memeluk agama Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, kata para ulama bahwasanya ketika melakukan sesuatu mesti niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai apapun perbuatan kebaikan yang dilakukan niatnya karena manusia, karena ingin itu dan ingin ini. Sebab ketika niat itu salah dalam melakukan suatu perbuatan, maka orang tersebut akan hanyut terus menerus di dalam keburukannya dan Allah jauhkan dia dari petunjuk ataupun hidayah. Ini kisah yang pertama, seorang laki-laki Nasrani yang murtad, yang menjadi mata-mata terhadap agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini pun Bapak Ibu, kita baca buku, kita dengar berita bahwasanya seorang laki-laki yang bernama Snowhorn, dalam Islamnya dia bernama Abdul Ghaffar, masuk ke Mekah, tinggal di Mekah sekian puluh tahun di Mekah. Orang-orang Belanda tak bisa menaklukkan orang Aceh ketika itu, karena Aceh kuat sekali, persatuannya luar biasa hebat. Lalu kemudian dicarilah cara bagaimana masyarakat Aceh ini bisa ditaklukkan. Maka datanglah Abdul Ghaffar dengan nama Islamnya dan meneliti satu persatu di mana kelemahan-kelemahan masyarakat Aceh. Ini ditulis di dalam skripsi Bapak Ibu. Setelah sekian tahun dia melakukan penelitian, akhirnya masyarakat Aceh ini mampu ditaklukkan. Dan bukan hanya masyarakat Aceh, masyarakat Islam yang kuat, mereka cari kelemahan-kelemahannya dengan mengangkat perkara-perkara yang sebenarnya tak begitu penting, tapi diperbesar. Salah satunya yang saya ingat, Snowhorn ini mengadu domba antar sesama mereka. Perkara remeh-temeh, perkara ibadah. Misalnya, ini tidak pakai kunut, ini pakai kunut, dah ada berbeza, pasti tak sama. Ini jenggotnya panjang, ini jenggotnya cuma 2 helai. Ini dah. Jadi dicarilah cara bagaimana umat Islam itu disibukkan dengan perkara yang kecil-kecil ini sehingga perkara yang besar terabaikan. Begitu cara Snowhorn untuk memecah kekuatan umat Islam di kala itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang berbahagia? Betul, akhirnya umat Islam itu kalah.
Dan Snockhorn setelah mendapatkan kelemahan-kelemahan tersebut, dia pun kembali ke Belanda, dan sampai hari ini kuburnya diabadikan oleh orang-orang Nasrani. Dan hebatnya lagi, hebat sekaligus sebenarnya bodoh sekali, ada orang-orang Islam yang ziarah ke kubur Snockhorn. Hebat sekaligus bodoh, Pak. Kenapa kita katakan bodoh? Dia katakan Snockhorn ini orang yang berjasa ke negeri Indonesia. Kayaknya orang ini enggak baca sejarah, bagaimana Snockhorn itu memporak-porandakan kekuatan umat Islam di kala itu. Tapi akhirnya Snockhorn terjadi perselisihan dengan Raja Belanda, akhirnya dipulangkan ke Belanda dan meninggal serta dikuburkan di Belanda. Namanya, dalam nama Islamnya Abdul Ghaffar. Namanya bagus sekali. Bukan Abdul Qadir, Abdul Ghaffar. Abdul Qadir ini jemaah kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini satu kisah. Nah, kisah yang kedua, orang-orang yang jasadnya ditolak bumi itu orang Islam. Nah, kisah ini disebutkan di Quran surat yang keempat, surat An-Nisa ayat 100. Kita tengok ayatnya dulu, ayat 94. Kita bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, idza darabtum fi sabilillah, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, fatabayyanu, maka telitilah, carilah keterangan, wala taqulu liman alqa ilaikumus salam, dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu katakan kamu bukanlah orang yang beriman, lasta mu'minan. Jadi ketika akan perang ini nanti kita jelaskan perang apa namanya. Apakah perang seperti berhadapan face to face atau ada perang lain? Karena Rasul itu ada perang yang beliau ikut, ada perang yang beliau hanya utus intel-intelnya, namanya Sariyah. Orang-orang yang tidak diketahui perjalanan tapi diutus oleh baginda Rasulullah untuk mencari titik di mana musuh itu berkumpul. Belum perang seperti perang Uhud, perang Badar, perang Hunain, tidak seperti itu. Hanya baru strategi-strategi di mana mereka berkumpul, berapa banyak pasukannya, seberapa hebat persenjataannya, namanya Sariyah, pasukan rahasia. Diutuslah oleh Rasulullah SAW pasukan rahasia ini beberapa orang dari sahabatnya, di antaranya Abu Qatadah yang ikut bersama mereka, kemudian Muhallam bin Jasamah. Ketika Abu Qatadah dan Muhallam bin Jasamah sampai ke sebuah tempat di Arab Saudi, nama tempat itu Idom atau Idim. Ketika sampai di Idim, mereka bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Amir al-Ashja'i. Jadi ketika bertemu dengan Amir al-Ashja'i, maka Amir mengucapkan salam, Assalamualaikum. Tiba-tiba Muhallam bin Jasamah mendekati Amir dan memenggal kepalanya. Pus, mati. Kata Abu Qatadah, wahai Jasamah, wahai Muhallam bin Jasamah, mengapa engkau membunuh orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Kata Muhallam atau Muhallam bin Jasamah, sesungguhnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu hanya ingin berlindung daripada pembunuhan. Saya tahu apa yang ada di dalam hatinya. Kata para ulama, Muhallam ini menghukumi seorang sesuatu yang dia tak nampak. Padahal Bapak Ibu, tidak boleh menghukumi sesuatu yang kita tak bisa indra dengan mata kita. Inilah yang menyebabkan nanti Muhallam diadukan kepada Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah marah sekali. Tapi sebelum itu ditanya, wahai Muhallam, mengapa engkau membunuh Amir al-Ashja'i ini? Setelah ditelusuri Bapak Ibu, ternyata Amir al-Ashja'i dan Muhallam bin Jasamah di masa-masa jahiliyah terjadi percekcokan. Mungkin dendam lama kalau bahasa kitanya. Karena ketika di masa jahiliyah, mereka ini sering sekali berselisih paham. A kata Muhallam, B kata Amir, B kata Muhallam, C kata Amir. Jadi terus begitu. Maka kata Muhallam, orang ini
hanya berlindung saja dari pembunuhan. Lalu kemudian Muhallam mengambil domba-dombanya, mengambil kambing-kambingnya dan dibawa pulang ke kota Madinah. Setelah sampai di kota Madinah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diadukanlah perkara ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ada tragedi yang menyakitkan ketika kami datang ke tempat Idim, sebuah tempat namanya Idim. Apa permasalahan kalian? Kata Rasulullah, ini Muhallam membunuh seorang yang mengucapkan salam. Dia mengatakan, lasta mu'minan, wahai Amir al-Asja'i, kau itu bukan seorang mukmin. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhallam, wahai Muhallam, ata'rifuna fi ma fi qalbihi, apakah engkau tahu apa yang ada di dalam dada orang itu? Kenapa engkau menghukumi sesuatu yang engkau tak lihat? Ya Muhallam, andai dadanya itu dibelah, maka mungkin dadanya itu ada kalimat la ilaha illallah. Kata Muhallam, ya Rasulullah, dia hanya berlindung dari kalimat itu. Saya tahu betul bagaimana sifat karakter Amir al-Asja'i ini. Karena dulu di masa jahiliyah kami termasuk orang yang sering berselisih paham dan sering berlindung dari kata-katanya. Kata Rasulullah, tidak wahai Muhallam, apakah engkau sudah membela dadanya? Apakah engkau sudah tengok isi hatinya? Yang tahu isi hati itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu terjadi hukum kisos ataupun membayar apa istilahnya? Membayar denda. Maka kemudian dipanggillah keluarga Al-Asja'i, dipanggil pula keluarga Muhallam, setelah itu bayar dam. Sesuai permintaan daripada ahli keluarga ini. Setelah selesai pembayaran dam ini, maka Muhallam pun menjadi tenang. Kata dia, semua dosa-dosanya sudah diampuni. Tapi kata Rasulullah SAW, la ghafarallahu laka, tidak ada ampunan untukmu wahai Muhallam. Sedih Muhallam ini, Bapak Ibu. Ya Rasulullah, bukankah sudah selesai perkara ini? Ya, sudah selesai secara manusiawi. Engkau mesti bertobat. Saya sudah bertobat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Muhallam. Ya, engkau sudah bertobat. Tapi kata Rasulullah, la ghafarallahu laka, engkau tidak mendapat ampunan dari Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, padahal Allah itu kan Maha Pengampun, yang firu liman yasha. Apapun dosa yang dilakukan seorang pasti diampunkan oleh Allah. Lalu mengapa pada kasus Muhallam ini Rasul mengatakan tidak ada ampunan bagimu? Kata para ulama, begitulah berharganya nyawa seseorang. Rasul ingin menyampaikan nyawa seseorang itu sangat berharga sekali. Jangan mudah-mudah untuk melenyapkan nyawa seseorang. Sebab kata Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan di surat Al-Maidah ayat 32, Allah berfirman, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Siapa yang membunuh satu jiwa atau membuat kerusakan di muka bumi ini, maka seakan-akan dia membunuh seluruh manusia yang ada di atas muka bumi ini. Jadi Allah umpamakan satu nyawa yang melayang tanpa sebab. Tanpa sebab ini, apalagi sesama muslim, maka seakan-akan orang itu membunuh seluruh manusia di atas permukaan bumi ini. Waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Siapa yang menghidupkan atau menjaga satu nyawa, seakan-akan orang itu menjaga seluruh kehidupan manusia. Ini disebutkan oleh Allah kepada Rasulullah, dan Rasulullah menyampaikan kepada Muhallam, wahai Muhallam, penyebabnya bukan Allah tak menerima taubatmu, tetapi perbuatanmu itu sungguh sangat besar dosanya. Lalu kemudian dikuburkanlah Muhallam ini, Bapak Ibu. Ketika dikuburkan, maka ternyata besoknya fa asbaha lafazathul ardu, bumi menyemburkan jenazahnya. Kemudian besoknya dikuburkan lagi, bumi masih menyemburkan jenazahnya sampai 3 kali. Setelah itu diadukanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah,
Muhallam jenazahnya tidak diterima oleh bumi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah, innallaha yaqbalu man huwa syarra minhu. Sesungguhnya Allah menerima orang yang orang yang lebih buruk daripada Muhallam ini. Ada orang yang dosanya lebih banyak daripada Muhallam ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Muhallam ini mengapa tidak diterima? Disebabkan telah menghukumi orang yang beriman tidak beriman. Kalau bahasa sekarangnya, mengkafirkan orang beriman. Itu dosa besar tuh Bapak Ibu. Jelas dia beriman, solat, tiba-tiba datangkan engkau ini kafir. Apalagi hanya perbedaan di dalam ranah fikih. Jadi kata para ulama, kalau ditarik ini pembahasan, bahwasanya tidak boleh mengkafirkan sesama muslim. Sebab selama mereka itu beribadah 5 waktu, membaca Al-Quran, mengaji, haji, puasa, maka katakan anta mukmin, engkau adalah mukmin sama seperti saya. Maka suatu ketika Syekh Ahmad Thayyib pernah ditanya, apakah boleh kita mengatakan orang yang masih berkiblat itu kafir? Kata Syekh Ahmad Thayyib, tidak boleh. Kalau sesat boleh dikatakan, seperti yang sampaikan oleh Pak Ketua tadi. Memang banyak kelompok-kelompok sesat, aliran-aliran menyimpang, baik itu tasawuf, pemikiran tentang ketuhanan. Tapi kalau mengatakan kafir itu berat. Sebab kalau sudah mengatakan seorang itu kafir, banyak faktor yang akan berlaku. Tidak boleh dikuburkan di pemakaman muslim, tidak mendapatkan warisan. Kemudian banyak lagi hal-hal yang menyebabkan kalau orang itu mengatakan kafir. Maka disinilah mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu benci dengan perbuatan Muhallam ini. Meskipun Bapak Ibu, sebenarnya Muhallam itu diampuni Allah karena dia sudah bertobat. Sebab orang yang bertobat, at-taibu min dzanbi kama la dzanbalahu. Orang bertobat dari dosanya sama seperti orang tak bertobat. Lalu mengapa disebut Muhallam semacam itu? Karena menengok perbuatannya yang memudah-mudahkan dalam melenyapkan nyawa seorang. Maka ayat berikut itu menyebutkan tabatau aradul hayatid dunya. Rupanya ada niat lain Muhallam itu. Muhallam ingin mendapatkan harta orang tersebut. Jadi ada sebab lain juga. Jadi ketika dia hidup, karena dia bawa kambing, bawa unta, jadi dibunuh Muhallam itu, dibawalah harta miliknya dan dimanfaatkan untuk dia. Ini menjadi penyebab Muhallam menjadi orang-orang yang termasuk dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, beberapa hari belakangan kita dihebohkan dengan berita gara-gara perkara remeh-temeh lenyap nyawa. Itu remeh-temeh namanya itu. Hanya karena menjaga, mungkin ke saya ini jawara, saya ini orang hebat, tantang sedikit sudah selesai nyawa. Maka ketika saya baca berita itu, nyawa begitu tidak berharga. Nah, kalaulah Rasul hidup di zaman ini, maka tentu Rasul begitu marah dengan orang semacam ini. Sebab jelas dia beriman kepada Allah, jelas dia beribadah kepada Allah, jelas dia itu satu kiblat, satu nabi, satu Tuhan. Maka mengapa begitu murah harga nyawa seseorang di atas dunia ini? Begitulah cara Allah untuk menyelamatkan nyawa manusia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari dua kisah ini dapat kita ambil pelajaran bahwanya kisah yang pertama, orang yang murtad itu perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kedua, dari kisah yang kedua, nyawa manusia khususnya orang beriman itu sangat berharga. Jangan mudah-mudah untuk menyesatkan, apalagi sampai mengkafirkan seseorang. Sebab hal itu sungguh luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkin inilah yang hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Muhallam bin Jusama dan rajulun, laki-laki dari Bani Najjar ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan, maka persilakan. Ya, fadhol.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi saya mau bertanya hikmahnya, gunanya, tapi udah Ustaz counter di awal kaji. Baik. Udah jelas. Mungkin menghambat saya untuk bertanya. Tapi ada penjelasannya yang ingin saya tanyakan lagi. Bagaimana dengan jasad yang tertolak itu dengan siksa kuburnya? Baik. Apakah dia masih disiksa kubur atau itu ditunggu nantinya? Baik. Mohon penjelasan itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mantap pertanyaannya nih. Apakah orang yang jasadnya ditolak tadi ditunda siksa kuburnya? Maka jawabannya tidak. Ya. Jadi jasadnya yang ditolak itu bukan azab kubur. Azab kubur perkara gaib, bukan yang tengok oleh mata. Lalu mengapa Allah perlakukan jenazah orang tersebut seperti yang kita kisahkan? Itu menunjukkan dan menjadi pelajaran bagi orang yang datang kemudian bahwasanya begini perbuatannya, ini akibatnya, maka jangan diulangi. Itu sebenarnya jadi pelajaran bagi kita. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita baca berita Mustafa Kemal Atatürk, saya belum pernah ke sana, ke makamnya, tapi saya baca berita banyak referensi, jenazahnya itu sama seperti jenazah yang kita kisahkan tadi. Bahwasanya jenazahnya itu disemburkan oleh bumi sehingga terpaksa ditutup dengan beton. Ini yang saya baca. Nyatanya seperti apa wallahu alam, karena kita belum ke sana. Nah, ilmu kita kan berdasarkan bacaan-bacaan yang kita dapatkan, referensi-referensi yang kita temukan. Maka apa perbuatan Mustafa Kemal Atatürk ini? Ya, kalau kita urut satu persatu Bapak Ibu, dia hilangkan syariat Islam. Wanita-wanita berjilbab dihapuskan. Pendidikan-pendidikan Islam dihapuskan. Azan berbahasa Arab dihapuskan. Bahkan sekian puluh tahun Masjid Hagia Sophia ditutup. Karena paham daripada Mustafa Kemal ini paham sekuler yang menilai bahwasanya tak ada sesuatu yang benar. Paham pluralisme, semua agama itu benar. Ini paham yang berbahaya dan masuk ke dalam pemikiran-pemikiran generasi muda, khususnya anak-anak yang masuk kampus. Kalau di masjid tak masuk dia Bapak Ibu, tapi kalau di generasi kampus, generasi Z, generasi milenial, itu teracuni dengan agama sama, tak perlu solat itu di hati saja, tak perlu pakai jilbab, yang penting hati dijilbabin. Itulah istilah-istilah itu dihidupkan oleh para sekuler. Nah, jadi di dalam kisah Mustafa Kemal ini, itulah yang dilakukan semasa hidup. Ternyata Allah Subhanahu wa taala tampakkan kuasanya. Nah, karena dulu sudah disebutkan oleh Allah dan Rasulnya, jangan buat begini, buat begini, jangan menghina Islam, jangan meremehkan Islam, jangan kalau dibuat lagi maka begitulah yang akan terjadi. Rupanya dilakukan lebih hebat daripada apa yang dilakukan oleh masa dahulu. Jadi kaitan dengan azab kubur dengan jenazah tadi itu tidak ada hubungannya. Ya, karena azab itu perkara gaib di barzakh sana. Nikmat juga begitu. Misalnya jasad yang dimuliakan tadi, apakah itu nikmat kubur? Tidak. Tapi dimuliakan sebagai pelajaran orang yang datang kemudian. Kalau engkau menjadi penghafal Quran, Allah muliakan. Di dunia saja nampak jasadnya dimuliakan, apalagi di barzakh sana. Begitu Pak Abeni. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ibu-ibu ada yang bertanya? Alhamdulillah, ibu-ibu dari awal 100% paham terus. Ya, paham betul ya. Oke, baik. Sebagai kesimpulan Bapak Ibu yang berbahagia, tema kita pada pagi ini. Yang pertama, kesimpulannya, jangan sekali-kali menjadi perusak Islam. Apalagi menjadi mata-mata dan melemahkan ajaran Islam. Karena Islam itu ajaran seluruh para nabi dan ajaran satu-satunya yang benar. Bukan ajaran paling benar ya. Kalau paling benar, berarti yang lain juga benar. Bapak Beni paling tinggi, berarti yang lain tinggi juga. Kalau disebut Bapak Beni satu-satunya yang tinggi, yang lain pendek. Jadi kita sebut satu-satunya agama yang benar, bukan agama paling benar. Beda atau tidak? Beda. Satu-satunya agama yang benar. Yang kedua, nyawa manusia sangat berharga.
tidak boleh menghilangkan nyawa seseorang tanpa hak. Hak itu dia membunuh atau berperang. Kalau berperang boleh. Jangan pula berperang nanti tak boleh membunuh. Kalau berperang itu wajib. Bahkan kata Rasulullah, ainama wajadtum faqtulul musyrikin ainama wajadtum. Dimanapun kamu bertemu dengan orang yang beda, orang-orang musyrik, maka bunuhlah mereka. Dimanapun kamu berperang, maka harus dilakukan. Jangan sampai di sana Allahu Akbar, di sini Allahu Akbar, mau betul-betul mati semua itu. Ini sesama Islam. Maka hindari hal seperti itu, sebab nyawa begitu berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, inilah pembahasan kita pada pagi ini. Tema berikutnya tentang penyesalan penghuni kubur. Jadi ada orang-orang yang menyesal. Kenapa mereka menyesal? Apa yang mereka inginkan setelah masuk ke barzakh sana? Ada satu keinginan mereka, setiap hari mereka minta kepada Allah, tetapi Allah tak pernah kabulkan keinginan itu. Bermakna orang di barzakh itu tidak mati, mereka hidup. Dan banyak sekali ayat-ayat yang menceritakan tentang itu. Permintaannya ini. Setidaknya dalam buku kita ini ada 4 atau 5 permintaan penghuni kubur setelah meninggalkan kehidupan dunia ini. Apa yang 5 itu? Tunggu episod selanjutnya. Tapi insya Allah kalau kita tengok jamaah kita ini tak masuk kategori yang 5 ni Bapak Ibu. Karena berdasarkan dalil hadis ayat Al-Quran. Kalau saya tengoklah orang-orang yang mengaji itu tak masuk kategori ini. Jadi untuk apa diajarkan ke kami Ustaz? Mana tahu nanti Bapak jumpa di warung kopi, jumpa dengan dia, sampaikan, Abah ayo kau bilang. Tengok kau. Kau nampak nanti kriteria itu, sampaikan. Ini ayatnya, ini hadisnya. Pengajiannya tengok di YouTube abang ini. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, kita tutup dengan doa lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma khtim lana wa ajalana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum wassalamu